Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala walladina jahadu bina lanahdiyanahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Saudara-saudara sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Islam untuk seluruh manusia, diawali dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia yakin kepada benda-benda, maka ia akan binasa di alam kubur, di mahsyar, dan di neraka. Pada dasarnya manusia memilih apa yang dia yakini bisa memberi manfaat dan meninggalkan hal-hal yang meragukan. Setiap manusia memiliki perasaan dalam hatinya dan digerakkan oleh anggota tubuhnya berupa amal. Seseorang akan memfungsikan anggota badannya kepada sesuatu yang dia yakini bisa mendatangkan keuntungan. Dan keyakinan ini akan terbentuk dari apa yang paling banyak dipikirkan, dari apa yang banyak dilihat, didengar, dan dibicarakan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan lurus iman seorang hamba sebelum lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang sebelum lurus lisannya. Saudara-saudara sekalian, ahli hikmah berkata, berhati-hatilah dalam berpikir, karena pikiran mempengaruhi pembicaraan. Berhati-hatilah di dalam berbicara, karena perkataan dapat mempengaruhi perbuatan. Berhati-hatilah dalam berbuat, karena perbuatan akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi sifat. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan manusia akan menilai dari sifat. Iman ini tempatnya di dalam hati. Namun hati ini tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa melihat. Iman akan masuk ke dalam hati diawali dengan banyak membicarakan, banyak mendengar, dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iman yang hakiki berada dalam hati, bukan dalam lisan ataupun anggota tubuh lainnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam, telah tunduk, karena iman belum masuk dalam hati-hati kalian. Saudara-saudara sekalian, demikianlah iman manusia ini hari ini baru wujud pada lisan. Maka hendaklah berusaha agar iman itu menghujam masuk ke dalam hati, sehingga iman mewujud apa adanya, menjadi iman matlub, iman yang teruji dan diusahakan, yang tidak bercampur sedikit pun dengan keyakinan dan ketergantungan pada makhluk. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Apabila iman telah terujam dalam hati seseorang, maka iman itu akan selalu bersamanya dalam setiap suasana, dalam setiap keadaan. Imannya akan menemaninya di alam kubur, membantu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Di akhirat kelak, iman akan bersamanya dan membantunya menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada saat sakaratul maut. Imannya akan menghalau setan yang akan menipunya sehingga mati dalam keadaan Islam. Saudara-saudara sekalian, seseorang rela diatur oleh perusahaan dan berusaha mentaati peraturan yang berlaku di perusahaan itu karena yakin setiap bulan akan mendapatkan gaji. Maka seorang pejabat juga rela diatur oleh peraturan kantornya karena yakin akan menerima gaji. Demikian pula apabila seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menggunakan seluruh anggota badannya sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan sekedar lafaz atau tulisan, tetapi tertanam di dalam hati sehingga mewujudkan satu keyakinan bahwa apa yang nampak seluruhnya terjadi dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Antara asbab dan kudrat berbeda, tetapi hakikatnya sama. Semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Seluruh asbab terjadi karena kudratullah,
Dan asbab-asbab ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah sebagai ujian bagi manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian kepada manusia, apakah ia akan bergantung kepada kudrat Allah atau kepada asbab? Dari semut yang terkecil sampai malaikat yang bentuknya sangat besar untuk bergerak hanya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari bersinar, apakah manusia yakin bahwa sinar matahari berasal dari kudratullah atau dari matahari itu sendiri? Api adalah zat yang panas dan sifatnya membakar. Namun dengan kudratullah, api tidak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila ada dua pilihan antara asbab dan ama, maka orang yang beriman akan meninggalkan asbab menuju pada ama dan yakin dengan ama inilah kejayaan. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi tadzkirah kita di malam ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.